Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Rahman dengan NPM 140-2020-061. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sedikit sebelum kita masuk ke Logisim. Nah, jadi proyek akhir mata kuliah pengantar semester digital ini pada tahun 2019-2020, saya akan membawakan materi mengenai BCD to 7 segment display, mengenai decoder berarti. The seven segment display ini adalah komponen elektronik yang menampilkan umumnya angka, tapi juga dapat menampilkan berupa huruf. Komponen ini bisa diimplementasikan pada jam digital, kalkulator, counter digital, dan lain-lainnya. Seven segment display dikendalikan oleh on dan off untuk menampilkan angka atau huruf itu. Nah, ini bentuk komponen dari seven display dan tampilannya bakal seperti ini nanti. Dan ini adalah truth table-nya. Kita bisa lihat bentuk ekspresi boolean yang A akan jadi seperti ini, dan yang B seperti ini, C yang seperti ini, D seperti ini, E seperti ini, F seperti ini, dan G seperti ini. Ini karena di sini kan ada 0. 0 itu kan berarti di sini ya, karena 0 semua. Ini 1. Jadi kita nggak bakal menggunakan 1, ini 2 kan karena BCD itu kan 8, 4, 2, 1. Dan di sini 2. 2 di sini A-nya adalah 1, berarti kita bisa memasukkannya. Dan ada 3, ya ini 3. Ada 5, ada 7, 8, sabar. 0, 2, 3, kan 4, ini 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya ya kan. Ini adalah Karnaugh map yang telah dibuat dan bentuk ekspresi boolean dan yang telah diefisiensikan akan menjadi seperti ini. Atau yang ini, sama bentukannya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke Logisim sekarang. Di Logisim, pertama kita memiliki 2 cara untuk membuat 7 segment sirkuitnya. Yang pertama melewati simulate, maksudnya project analyze circuit, atau kita membuatnya secara manual. Karena kita akan membuatnya secara manual, kita akan memasukkan 7 segment display untuk nama sirkuitnya. Nah, di sini kan kita punya 4 masukan, yaitu A, B, dan C, dan D. Kita tulis A besar, B besar, C besar, dan juga D. Nah, ini kesalahan ini. Kita hapus saja. Kita buat seperti ini aja. Kita kasih jarak sedikit kali ya. Nah, setelah diberi jarak, kita buat sedikit ini ruang untuk kabelnya. Nah, kita akan mempunyai bagian gerbang not. Kita buat narrow aja ke arah south. Buat seperti ini. Kita sambungkan dengan masukannya. Nah, kan setelah menyambung. Nah, kita bisa masuk kepada ekspresi boolean ini.
pertama kita bisa lihat output A akan menghasilkan dari masukan A, C, BD, dan B aksen, dan D aksen. Nah, kita di sini bisa melihat ada 4 masukan dengan 1 gerbang OR. Kita buat naruh aja dengan 4 masukan ya berarti. Kita buat juga output A-nya. Output A. A-nya kecil saja. Nah, kita bisa lihat di sini tadi kan A. Jadi kita bisa tarik A ke sini. Habis itu kita bisa lihat C. Nah, C ini juga sendiri kan ya. Jadi kita langsung masukkan sendiri ke sini. Gerbang OR dan gerbang N ya tadi. Gerbang N-nya ada 2 gerbang N dengan 2 masukan. Kita bikin arrow lagi. Sama-sama memiliki 2 masukan. Ya. Kita sambungkan. Dia merah karena belum ada inputnya yang tersambung. Di sini ada BD. B dan D. Mana ya? Habis itu kita lihat BD aksen ya, sama-sama aksen. B aksen ke sini, D aksen ke sini. Berhasil. Kita coba. Apakah akan ada masalah? Tidak ada, berarti kita bisa lanjut. Nah, di sini kita ada output B. Kita membuat masukannya ini. Ada menggunakan 3 masukan gerbang OR. Ambil dari sini saja. Kita buat 3 masukan. Setelah itu, berapa gerbang N-nya? Ada 2 gerbang N dengan 2 masukan. Ikutan, salah. Nah, kita samakan saja jaraknya. Kita sambungkan dengan gerbang OR-nya. Nah, setelah tersambung, kita lihat siapa saja. Ada B aksen. Kita lihat B aksen di sini. B aksen sendiri, jadi bisa langsung masuk ke gerbang OR. Dan ini yang masuk ke N pertama adalah C dan D aksen. C dan D aksen. Dan CD. Itu C kan? Oh, ini yang C di sini. Ini tadi harusnya ada yang C nih. Pada gerbang berapa ini? Pertama. Oh, salah. Ini salah. Harusnya C yang ini. Kita buatnya terlalu dekat seperti ini. C. C dan D. D yang ini. Ini karena udah ini kita pindah lagi ke atas. Kita tes apakah ada masalah. Tidak ada. Oke, aman. Nah, kita bisa buat masukannya. Maksudnya outputnya, kita buat output B. Nah, kita ganti tinggal dengan B.
berhasil, berarti kita lanjut ke output C. Output C memiliki 3 masukan gerbang OR. Nah, ini mudah ya. B, kita masukkan B. Masukkan B, kita masukkan di sini. Ada C aksen. Kita masukkan sini aja kali, ke bawah. Ada C aksen dan D. C aksen dan D. Kita copy, kita masukkan, kita ganti dengan C. Nah, kita masuk ke gerbang output D. Kita lihat di sini ada 5 masukan gerbang OR. Jadi kita buat 5 masukan gerbang OR. Setelah selesai, kita bikin outputnya dulu deh. Output D. Kita beri nama D. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 ya, 4 gerbang N. Dan ada 1 yang memiliki 3 masukan. Mana biar nggak bingung kita kasih yang 3 masukannya gitu. Nah, pertama kita ada A. Jadi kita masukin A-nya langsung. Kalau nggak tarik, nah ini dia. Kita masukin A. Setelah itu kita masukkan B aksen dan D aksen. B aksen dan D aksen. Mana sih D aksen? D aksen. Kan ini D aksen adanya di bagian pertama saja. Dan kedua. Ya, ada di kedua. Nah, ini bisa kita sambungkan langsung ke sini, ke gerbang OR. Setelah itu, ini kita sambungkan saja dulu semuanya ke gerbang OR. Nah, kita bikin lagi C dan D aksen. C dan D aksen. Kan ada B, C aksen dan D. B mana B? B dan C aksen. Dan D. Ada B aksen dan C. B aksen. B aksen. Dan C. C ada di bagian kedua ya. Di bagian pertama juga ada C. Di bagian ketiga tidak ada C, ada C aksen. Oke. Kita tes sedikit mungkin. Aman. Tidak ada error ya. Aman. Berarti kita bisa lanjut ke gerbang yang kelima. Gerbang kelima untuk output ini adalah E, adalah 2 masukan gerbang OR. 2 masukan gerbang OR, kita ganti jadi 2. Nah, 2 masukan gerbang OR kita ganti. Nah, kita masukkan 2 masukan N. Kita sambungkan. Nah, setelah itu kita buat outputnya. Output E.
HP saya gini. Udah jam 2. Nah, kita udah buat bikin outputnya sudah, berarti kita tinggal sambungkan ekspresi sesuai ekspresi booleannya. Nah, di sini yang masuk N-nya ada B aksen dan D aksen. B aksen, ini B aksen. Ya, B aksen dan D aksen. D aksen kan yang kita belum sentuh. Dia punya D aksen. Nah, ini dia D aksen. Setelah itu masuk C dan D aksen. D aksennya masuk lagi, berarti tinggal yang C. Yang C mana C? Dia yang C, C. Nah, ini C. Masuk. Berarti kita buat 2 lagi yang tersisa, F dan G. Kita buat yang F. Yang F ini berapa masukan? 4 masukan ya. 4 masukan. Oke, udah jadi. Udahin, geser dikit buat ruangannya. Ada 3 gerbang N dengan 2 masukan. Kita buat satu lagi, udah jadi. Tinggal kita sambungkan. Setelah disambungkan, nah tinggal kita ganti dulu deh namanya jadi F. Nah, ekspresi boolean yang pertama yang akan masuk ke gerbang OR adalah A. Nah, ini selalu dikucilkan ya guys. Dia masuk sendiri. Nah, untuk yang masuk N ada C dan D aksen. C aksen dan D aksen. Tapi kita lihat di sini. Nah, C aksen. Ini berarti harusnya D aksen. Nah, ini C aksen. D aksen kan sih? Bukan. Salah. C aksen yang ini. Ada B. Setelah B ada C aksen. C aksen ini. Habis C aksen ada B dengan D aksen. B dengan D aksen. Nah, kita coba tes dulu kali ya. Tidak ada yang error tampaknya. Ya, tidak ada. Aman, damai, harmoni. Habis itu kita buat output terakhir yaitu G. Nah, di G ini kita ganti dulu namanya. G. G ini ada 3 juga. 3 gerbang N dengan 2 masukan. Kita geser sedikit untuk rapih. Satu line. Kita sambungkan dengan gerbang OR. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan ekspresi boolean yang telah dibuat. Yang pertama A. Ini masuk ke bagian yang pertama, pin pertamanya. Terus B dengan C aksen. B dengan C aksen. C aksen kita masukkan C aksen. Ada B aksen. B aksen
dengan C. Dan terakhir adalah C dengan D aksen. D aksennya masuk sini aja. Nah, yang C apa? Ini D. Ini C. Nah, berhasil, ya kan? Nah, di sini kita bisa kembali ke main circuit. Kita bisa memindahkan 7 segment ini ke main circuit agar mudah dilihat. Jadi nggak terlalu banyak gate-nya. Nah, kita bikin BCD, BCD-nya, BCD 8, BCD 4, BCD 2, dan BCD 1. Saya bikin lah. Nah, BCD 1 masuk ke input yang paling bawah. BCD 2 masuk ke sini, BCD 4 ke sini, dan yang terakhir BCD 8 yang paling atas. Nah, kita cari input dan output 7 segment display, kita masukkan ke logisnya. Nah, seperti yang telah saya perlihatkan di PPT tadi, kita bisa lihat kan tadi ada 7 segment display. Nah, kita akan buat seperti ini. Kita bisa tahu A-nya di atas, B-nya di kanan atas, dan C di kiri bawah, di kanan bawah maksud saya, D di bagian bawah, E di bagian kiri bawah, dan F di kanan atas. Terakhir adalah G yang berada di tengah. Nah, di sini kan kita bisa lihat juga nih, di bagian yang A nih. Kita tarik, kita taruh bagian yang kedua sini. Nah, ini masuk bagian kanannya, kan karena ini adalah bakal B. Nah, di sini kan ada 8 ya, ada 8 pin. Yang ini terakhir ini adalah titik. Jadi kita nggak bakal menggunakannya untuk kali ini. Nah, ada C. C itu kan tadi kanan bawah, jadi kita masukkan di bagian kanan bawah. Habis itu kita masukkan yang D ini di bagian sini. Terakhir yang E masuk di sini karena bakal ada di kiri bawah. F bakal pindah ke atas menjadi sini, dan G di sini masuk ke pin terakhir. Nah, ini kan nggak nyala ya. Kita bisa tes. Ini 0. Oh, 1. Berarti ada masalah di bagian sirkuit yang B. Yang B ini seharusnya nyala, tapi dia tidak nyala. Berarti saya ada sedikit kesalahan di sini. Kita lihat lagi kali ya. B ini ada B aksen ya. B aksen. Ada C aksen dan D aksen. D aksen. Ini D aksen. D aksen. D aksen. Dan yang terakhir C dan D. Ini C. Ini D-nya, ini C-nya. Yang benar kan? Wait. Harusnya B aksen yang masuk. B aksen bukan? Salah tampaknya. Ini seharusnya masuk di sini. Nah, seharusnya ini udah bisa. 1 berhasil ya. Angka 1 berhasil, kita coba angka 2, dan angka 3, angka 4. Nah, 4 ternyata terdapat masalah pada bagian yang D-nya. Ini pasti terjadi karena ya namanya membuat manual pasti ada sedikit kesalahan. D itu ada B aksen dan D aksen. B aksen, B aksen, dan D aksen.
Nah, ini nyala ini. Berarti B aksen dan D aksennya tidak salah. Yang salah di C dan D aksen. C dan D. Ini sepertinya saya masukkannya B lagi nih. Kita cek lah ya. Iya, saya salah masukkannya lagi. Saya mau masukkannya ke B. Yang seharusnya adalah CD. Ini C, ini D. Aksen. Harusnya ini sudah bisa. Tempatnya sudah benar. Kita tes dari awal kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Alhamdulillah ternyata bisa. Nah, ini semua adalah BCD to 7 segment accent. Nah, sebelum saya menyudahinya, saya akan memperlihatkan bagian yang automatic. Bagian yang automaticnya kita bisa membuat input. Inputnya kita buat remove dulu nih ya yang ada. Kita buat seperti tadi A, B, C, dan D. Ke outputnya A, B, C, D, E, F, G. Dan terakhir bagian yang ini. Bagian truth table-nya. Truth table-nya kan udah dibikin, kita ikutin aja lah ya. Biar mudah, biar nggak terlalu makan waktu juga. Dua kan salahnya kosong. 5-nya ada 5, berarti kan tuh 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan 9, jadi kita sampai 9 aja, yang ini bakal bisa jadi yang lain. Ini kan sampai 15. Karena kita akan buat angka saja, jadi tidak butuh untuk buat yang lain. Dan yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini kita lihat nolnya cuma di bagian sini saja, di bagian kedua. Kita bisa buat semuanya jadi 1. Dan bagian output D-nya ada 3 0 di bagian 1. 1, 2, 3, 4 di bagian 4. Dan bagian 7. Nah, sisanya kita bisa ganti 1. Yang E bagian 1, bagian 3, 4, 5, bagian 9, 7. Nah, sisanya bisa kita ganti 1. Bagian yang F, kita bagian 0, 1, ini 0-nya pada bagian 1, 2, 3, dan 7. Nah, bagian G pada 0, 1, dan 7. Kita ganti 0. Ekspresi booleannya nih seperti ini. Kita bisa lihat ekspresi booleannya. Sama kurang lebih ya. Nah, kita bisa build sirkuitnya sekarang. Kita buat auto 7 segment.
karena emang dipermudah. Kita bisa coba juga seperti di main. Kita bisa ganti ini dan kita ganti auto 7 segment. Kita tes ya. 1, 2. Ada yang salah ternyata di yang autonya. Tapi ini bisa lah ya. Tapi karena saya akan menampilkannya manual saja, ini tidak terlalu penting. Tapi bisa dilihat-lihat lagi jika ingin mengetahui bagian analisis sirkuit. Karena ini sangat membantu kita dalam membuat analisis sirkuitnya. Dalam membuat bikin sirkuit mempersingkat waktu, ibaratnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.